Dia adalah segalanya yang diharapkan dari seorang prajurit samurai. Kemahirannya menggunakan pedang panjang menjadikannya sebagai seorang pendekar pedang terkemuka di Jepang. Dikenal sebagai iblis legendaris dari provinsi barat karena keahliannya dengan nodachi atau katana panjang. Sasaki Kojiro juga dikenal dengan nama Sasaki Ganryu, adalah seorang pendekar pedang terhormat yang lahir di prefektur Fukui pada tahun 1585. Ia dianggap sebagai master keahliannya selama periode Sengoku dan tahun-tahun awal periode Edo. Legenda mengatakan bahwa Kojiro adalah pria yang sangat flamboyan. Dia cukup sering mengenakan pakaian aktor kabuki yang membuatnya menonjol. Meskipun seorang pria dengan tingkat keahlian seperti Kojiro tidak perlu khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang pakaiannya. Kebenaran di balik siapa yang memperkenalkan Sasaki Kojiro ke ilmu pedang masih belum pasti hingga hari ini. Toda Seigen dan Kanemaki Jisai adalah dua master yang disebut-sebut mengajarkan Kojiro tentang gaya pedang Chujo Ryu, salah satu aliran seni bela diri Jepang tertua. Toda Seigen adalah ahli pedang Chujo Ryu dari abad ke-16 dan sangat terampil dalam seni kodachi, semacam pedang pendek. Dan karena Kojiro adalah partner bertarung bagi tuannya, dia akhirnya menggunakan pedang yang lebih panjang untuk memiliki keunggulan jangkauan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sasaki Kojiro mampu menguasai penggunaan nodachi. Ini berfungsi sebagai senjata pilihannya selama duel. Dibandingkan dengan katana standar yang biasanya berukuran 70 cm, pedang nodachi seringkali memiliki panjang bilah lebih dari 90 cm. Pedang favorit Sasaki Kojiro dikenal dengan sebutan Mono Hoshijao, yang secara harfiah berarti tongkat pengering pakaian. Ini karena bentuknya yang sangat panjang, menyerupai batang jemuran bambu yang digunakan saat menjemur pakaian. Sasaki Kojiro juga dikenal dengan teknik tertentu yang disebut Tsubame Gaishi, yang diterjemahkan menjadi gaya memotong burung walet. Burung ini bergerak sangat cepat dan tidak menentu. Mereka juga dapat mengubah arah dengan sangat cepat, dan dari situlah nama teknik ini berasal. Kecepatan yang dia ayunkan dari ayunan pertamanya ke ayunan berikutnya sangat cepat, yang cukup mengejutkan mengingat dia menggunakan pedang yang sangat panjang. Selama era feodal Jepang, teknik Sasaki Kojiro ditakuti dan dihormati oleh semua orang yang mengetahuinya. Meskipun tidak ada deskripsi konkret tentang serangannya, banyak pendapat membandingkannya dengan dua gerakan terkemuka lainnya pada waktu itu, yang dikenal sebagai Ganryu Kosetsuto dan Kinji Chōoken. Kedua teknik ini terdiri dari serangan sengit dan cepat yang dilakukan dengan gerakan ke bawah lalu langsung ke atas. Diyakini bahwa Sasaki Kojiro mengembangkan teknik ini selama tahun 1605. Menurut beberapa sumber kuno, Sasaki Kojiro melakukan perjalanan ke provinsi yang berbeda setelah mengalahkan adik dari tuannya. Tak lama kemudian, ia mendirikan sekolah kenjutsunya sendiri yang diberi nama Ganryu, nama yang sama dengan gaya bertarungnya yang akhirnya dia temukan. Ganryu berarti gaya batu besar dan melibatkan penggunaan nodachi. Hanya ketika sekolahnya semakin populer, kisah hidupnya menjadi dapat diandalkan. Di antara banyak kisah yang diceritakan oleh catatan, ini termasuk bagaimana dia bertarung melawan 3 musuh yang dipersenjatai dengan pedang. Sementara satu-satunya yang Kojiro pegang adalah Teisen, atau kipas perang dengan jari-jari luar yang terbuat dari pelat besi. Tanpa pedang, dia mengalahkan mereka semua dengan kipasnya. Kemudian bagaimana dia dianggap sebagai kepala ahli senjata oleh Hosokawa Tadaoki, dan banyak duel lainnya yang sukses. Di antara semua duel yang dilakukan Sasaki Kojiro dan berhasil sepanjang hidupnya, pertarungan terakhirnya dengan Miyamoto Musashi adalah yang paling populer. Miyamoto Musashi adalah seorang ahli pedang dan ronin atau samurai tanpa tuan pada masanya. Dia dikenal karena gaya pedang gandanya yang unik dan mencatat rekor jumlah duel tak terkalahkan tertinggi, yaitu 60. Rupanya Miyamoto yang pada saat itu berusia sekitar 30 tahun mendengar ketenaran Sasaki Kojiro. Ia lalu meminta Hosokawa Tadaoki melalui perantara Nagaoka Sado Okinaga, pengikut utama Hosokawa, untuk mengatur duel. Hosokawa menyetujui dan menetapkan waktu dan tempat sebagai 13 April 1612 di pulau yang relatif terpencil di Kunashima. Pertarungan ini mungkin dilakukan di tempat terpencil karena saat itu Sasaki telah memiliki banyak murid, dan jika Sasaki kalah, mereka mungkin akan berusaha membunuh Miyamoto. Kojiro mempersonifikasikan pendekar pedang yang ideal.
garis keturunannya sempurna dan gurunya terkenal. Melalui pelatihan disiplin, dia telah menciptakan gaya bertempurnya sendiri, memenangkan banyak duel dan mendapat persetujuan dari klan Hosokawa yang sangat dihormati untuk mengizinkannya mendirikan sekolah pedang. Musashi sama sekali berbeda. Dia muncul entah dari mana dan mengklaim tidak ada yang mengajarinya, tidak ada sekolah serta garis keturunan. Terlepas dari reputasinya, Musashi dianggap sebagai penyendiri yang cukup berbahaya. Menurut legenda, pertarungan antara Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi akan berlangsung pada pagi hari. Tapi pada waktunya, Musashi datang terlambat lebih dari 3 jam dari waktu yang ditetapkan. Ia dengan santai melakukan perjalanan menggunakan perahu ke lokasi duel. Dia tahu betul bahwa ini sudah sangat terlambat dan Sasaki akan marah karenanya. Ini adalah jurus andalannya. Musashi datang terlambat dengan sengaja untuk menakuti lawannya secara psikologis. Taktik yang kerap kali digunakan ketika menghadapi musuhnya yang lain. Kojiro terkenal karena menggunakan pedang panjang serta mengandalkan keunggulan ini saat dia melakukan serangan pertama. Untuk menandingi, Musashi mengukir pedang dari dayung kayu atau boken beberapa inci lebih panjang dari pedang milik Kojiro. Pada saat Miyamoto Musashi tiba di lokasi duel, Kojiro sudah dalam keadaan sangat marah. Ia merasa tidak dihargai oleh lawannya. Tanpa sepatah kata pun, Kojiro langsung mencabut Monohoshi Zao dan membuang sarungnya dengan penuh amarah. Musashi yang melihat gerakan itu langsung memanasinya dengan berkata bahwa jika kamu tidak lagi menggunakan sarung pedangmu, itu berarti kamu pasti akan mati. Musashi memancing emosi Kojiro untuk membuatnya menyerang terlebih dahulu. Versi lain dari legenda menceritakan bahwa ketika Musashi akhirnya tiba, Sasaki meneriakinya dengan hinaan. Apakah ia takut sehingga datang terlambat? Tetapi Musashi hanya tersenyum. Marah lebih jauh, Sasaki melompat dalam pertempuran. Buta karena emosi, ia lalu mencoba gaya memotong burung waletnya yang terkenal untuk langsung menyerang Musashi. Serangan itu nyaris mengenai Musashi. Sepanjang pertempuran, Kojiro hampir meraih kemenangan pada beberapa kesempatan. Ejekan Musashi membuat Kojiro semakin marah dan dia berlari ke arah Musashi tanpa membungkuk. Akan dianggap sombong karena datang terlambat. Tetapi Musashi juga datang terlambat sambil memegang pedang kayu. Ini adalah penghinaan besar, seolah-olah mengatakan hanya itu yang dia butuhkan untuk membunuh lawannya. Boken yang digunakan Musashi diukir beberapa inci lebih panjang dari pedang Kojiro, sekarang mengubah keunggulan jangkauan Kojiro melawannya. Tidak hanya itu, Musashi bertarung dengan matahari di belakangnya, sehingga Kojiro harus berhadapan dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah kesempatan yang menguntungkan. Setelah serangan Kojiro yang gagal, Musashi kemudian mengambil bokennya dan mengayunkan ke kepala Kojiro sehingga membuatnya jatuh ke tanah. Dari sana, Musashi menurunkan pandangannya ke arah Kojiro dan Kojiro dengan sedikit tenaga tersisa menebas kaki Musashi dengan pedangnya. Musashi mundur cukup jauh untuk menghindari serangan itu dan kemudian dengan cepat kembali menggunakan bokennya mengenai dada Kojiro. Diduga serangan balasan itu mematahkan salah satu tulang rusuk Kojiro yang pada gilirannya menusuk jantungnya sehingga Kojiro tewas seketika. Akhirnya duel pun selesai. Dari semua pertarungan mereka di masa lalu, inilah yang paling menandai diri mereka. Musashi telah mengalahkan iblis dari provinsi barat. Ia pun kemudian buru-buru mundur dengan perahunya dan berlayar pergi. Suatu teori mengatakan bahwa Musashi menyesuaikan waktu kedatangannya agar bertepatan dengan arus balik. Ini karena dia diharapkan akan dikejar oleh pendukung Sasaki jika menang. Air pasang telah membawanya ke pulau, dan saat pertarungan usai, dia dengan cepat kembali, jadi pelariannya dibantu oleh air pasang. Perdebatan masih berkecamuk hingga saat ini. Apakah Miyamoto telah curang untuk memenangkan duel yang menentukan itu, atau hanya menggunakan taktik dari keadaan lingkungan untuk keuntungannya? Setelah itu, pulau tempat duel berlangsung berganti nama menjadi Pulau Ganryu, mungkin untuk menghormati Sasaki Kojiro yang gugur.